Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di acara Bincang Biologi, belajar bersama guru kreatif. Masih di acara prediksi paten, persiapan guna sukses SIMAK UI di tahun ini, teman-teman. Kuatkan ikhtiar, kuatkan doa semaksimal mungkin, ya. Oke, baik. Di video yang keempat ini, teman-teman, berkenaan dengan persiapan SIMAK UI, kita lanjutkan. Kemarin kita bahas 4 sampai nomor 6 ya di pertemuan ketiga berbicara persiapan SIMAK UI. Nah, sekarang pertemuan yang keempat di nomor 7 kita lanjutkan ya. Oke, baik, kita lihat soal nomor 7. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Nah, di soal nomor 7 teman-teman katanya khamir gitu ya, merupakan mikroorganisme bersel tunggal yang masuk ke dalam kerajaan fungi. Itu betul atau salah? Sebab fungi merupakan kelompok mikroorganisme yang bersel tunggal. Oke, kita bahas ya. Nah, teman-teman, ketika kita bicarakan sebuah kingdom, salah satunya adalah kingdom dari fungi ini, dia memiliki ciri khas dibandingkan dengan organisme-organisme yang lain. Apa ciri khas yang dimiliki oleh kerajaan dari jamur ini atau fungi ini? Salah satunya dia merupakan organisme yang eukaryotik gitu ya, dengan organel yang lengkap, namun dia tidak memiliki kloroplas gitu. Itu bedanya dengan tumbuhan. Dengan kingdomnya tumbuhan, ini dia fungi bedanya cuma di sini. Dia tidak memiliki kloroplas, gitu ya. Terus yang kedua, dia dia dapat bersifat yang disebut sebagai uniseluler. Jadi ada jamur-jamur yang uniseluler, ada juga jamur-jamur yang multiseluler. Ada dua, gitu ya, dua jenis. Terus dia memiliki dinding sel seperti halnya bakteri, seperti halnya tumbuhan. Namun bedanya dinding sel pada fungi ini dia disusun oleh zat kitin. Ya, kalau bakteri itu kan peptidoglikan, sedangkan kalau pada tumbuhan itu dia selulosa. Nah, ini dia fungi zat kitin. Terus yang keempat, dia hidup melekat pada substrat. Nah, dikarenakan dia peran utamanya fungi itu biasanya saprofit gitu ya. Makanya dia banyaknya itu melekat pada substrat. Terus dia salah satu sifat yang lainnya, dia memiliki sifat yang disebut sebagai heterotrof. Jadi dia tidak bisa membuat makanan sendiri, makanya dia butuh substrat-substrat untuk dia hidup. Nah, tubuh fungi nanti ada yang multiseluler gitu ya. Untuk yang multiseluler ini teman-teman, dia tersusun oleh bagian terkecil selnya yang disebut sebagai hifa. Jadi hifa itu adalah sel atau unit dasar dari bagian terkecil dari tubuhnya fungi. Nanti hifa menyusun banyak, nanti berkumpul antara hifa-hifa yang lain membentuk miselium, gitu ya. Nah, oke, sip. Nah, nanti berdasarkan morfologinya, bentuk luar dari jamur, teman-teman, nanti si jamur itu dibagi-bagi. Ada yang disebut sebagai khamir, ada yang disebut sebagai cendawan, ada yang disebut sebagai kapang. Ini adalah berdasarkan dari bentuk luar yang kita lihatnya atau morfologi tubuhnya. Gitu ya. Oke, nah bisa diperhatikan sama kalian bahwa perbedaan antara khamir, kapang, dan cendawan ini, teman-teman, ketika kita lihat kompleksitas tubuhnya, maka khamir itu kebanyakan dia uniseluler, gitu ya. Sedangkan yang lainnya adalah multiseluler. Terus khamir juga dia mikroskopis, sedangkan untuk kapang dan cendawan itu dia hipanya berbentuk mikroskopis, sedangkan miseliumnya itu bisa dipegang, bisa dilihat mata, termasuk cendawan, gitu ya. Nah, tubuh buahnya kalau khamir dia tidak ada, kapang juga tidak ada, sedangkan untuk yang berbentuk cendawan itu ada tubuh buah. Jadi seperti kalau di Basidiomycotina itu seperti payung, gitu ya. Jamur merang yang teman-teman lihat lah, gitu. Terus reproduksi aseksualnya pada khamir itu dia melakukan pertunasan, pembelahan biner, sedangkan kapang dia spora aseksualnya itu dia membentuk yang disebut sebagai conidiospora, gitu ya, atau sporangiospor. Sedangkan pada cendawan dia hanya bereproduksi secara seksual, gitu cendawan itu ya. Terus reproduksi seksualnya itu dia perkawinan dua sel yang berbeda tipe kawin kalau di pada khamir, sedangkan kalau pada kapang itu dia melakukan dua proses. Yang pertama adalah plasmogami, penyatuan sitoplasmanya hifa pada kapang. Terus dia diikuti dengan karyogami. Karyogami itu adalah peleburan dua intinya. Jadi inti hifa satu dengan hifa yang lain itu melebur menjadi satu, gitu ya.
Terus cendawan juga sama, plasmogami dan kariogami gitu ya, sama. Oke, itu dia soal nomor ke-7. Jadi jawaban yang tepat adalah pernyataan yang pertama bahwa hamir merupakan mikroorganisme sel tunggal tadi ya, uniseluler yang termasuk ke dalam kerajaan fungi. Betul. Fungi merupakan kelompok mikroorganisme bersel tunggal. Tidak, fungi itu kan ada yang bersel tunggal, ada yang multi gitu ya. Oke, itu nomor 6. Nomor 7 ya. Nomor 7. Kita masuk ke soal nomor ke-8. Nah, di soal nomor ke-8 ini teman-teman, kantong embrio pada tumbuhan berbunga, katanya kantong embrio pada tumbuhan berbunga, setelah sel megaspora haploid katanya membelah secara mitosis 3 kali bersifat multiseluler. Betul atau salah? Sebab kantong embrio pada tumbuhan angiospermae katanya mengandung 8 sel gametofit betina yang terdiri dari 3 sel antipoda, 2 sel sinergi, dan 2 sel intipolar, juga 1 sel telur. Betul atau salah? Oke, kita bahas tuntas ya. Baik, teman-teman perlu diingat bahwa hanya 1 megaspora yang akan tumbuh dan berkembang. Teman-teman ingat ya, hanya 1 megaspora. Gitu ya. Serta megaspora ini dia memiliki inti yang mengalami pembelahan mitosis sebanyak 3 kali, gitu ya. Ketika dia mengalami pembelahan mitosis sebanyak 3 kali, maka dia jumlahnya itu akan menjadi 8 sel yang sifat masing-masing selnya itu adalah haploid. Itu konsepnya. Ingat-ingat ya, itu adalah megasporanya. Oke, baik. Yang kedua bahwa membrannya teman-teman, nanti kemudian si membran yang si megaspora ini dia kemudian membagi massa ini menjadi struktur multiseluler. Jadi bisa diperhatikan sama kalian awalnya itu kan 1 gitu ya. Megaspora itu 1. Dia membelah secara, yang ini bisa diperhatikan sama kalian, dia membelah secara mitosis gitu ya. Membelah. Oke, sebanyak 3 kali ini dia, ini 1, 2, 3. Akibatnya jadi 8. Ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga. Gitu ya, 3 kali jadi 8. Gitu. Nah, yang masing-masing 8 sel ini nanti ada yang disebut sebagai inti, yang di tengah ini dia nukleus, terus yang di sampingnya adalah sel-sel sinergid, yang di tengah ada 2 itu adalah inti kandung lembaga sekunder, terus yang 3 di atas itu adalah antipoda. Gitu ya, antipoda. Oke, ada 3. Ini nih serangkaiannya di sini sudah saya tuliskan. 3 antipoda, 2 sinergi, 2 inti kandung lembaga sekunder, dan 1 sel telur. Gitu ya. Ini gambarnya bisa diperhatikan sama kalian ya. Oke, terus gametogenesis teman-teman. Jadi kalau kita berbicara konsep yang ketiga, nanti kalau ditanyakannya adalah megagametogenesis teman-teman. Itu dia diawali dengan megasporositnya, itu dia akan membelah secara meiosis. Dia membelah secara meiosis. Sebanyak berapa? Sebanyak 1 kali menghasilkan 4 megaspora. Nah, megaspora ini kemudian nanti dia 3 selnya itu akan mengalami degradasi. Nanti 1 selnya, sisanya 1 sel kan ya, dia akan bertahan, akan mengalami pembelahan tadi 3 kali pembelahan mitosis ya, menghasilkan 8 sel yang tadi kita bahas. Itu dia ceritanya seperti itu ya. Jadi teman-teman, pernyataan mana yang benar adalah dua-duanya benar dan saling menghubungkan. Kantong embrio pada tumbuhan berbunga setelah sel megaspora haploid membelah secara mitosis 3 kali bersifat multiseluler. Ya, sebab kantong embrio pada tumbuhan angiospermae mengandung 8 gametofit betina. Betul, gitu ya. Yang masing-masingnya tadi sudah kita jelaskan. Berarti jawabannya A ya. Ini dia nomor ke-8. Kita masuk ke nomor ke-9. Nah, di soal nomor 9 katanya sel batang pada retina mamalia khususnya berjumlah lebih sedikit katanya dibandingkan dengan sel kerucut. Betul atau salah? Batangnya lebih sedikit katanya pada mamalia. Kenapa? Kita bahas nanti ya. Sebab sel batang berfungsi sebagai fotoreseptor, betul, terhadap cahaya berwarna. Betul atau salah? Oke, kita bahas. Nah, teman-teman, jadi ketika kita misalkan pada manusia aja ya, berbicaranya sel batang dengan sel kerucut, itu dia ada pada suatu struktur mata yang disebut sebagai retina gitu ya, pada retina mata.
Gitu. Nah, sel batangnya itu teman-teman pada mamalia itu dia kurang lebih berjumlah 100 juta sel. Sedangkan sel kerucut itu dia lebih banyak, yaitu kurang lebih 7 juta sel. Jadi lebih banyak sel kerucutnya, gitu ya. Nah, sel batang ini dia lebih peka terhadap intensitas cahaya, sedangkan sel kerucut dia lebih peka terhadap warna. Jadi bedanya seperti itu, teman-teman. Dua-duanya merupakan fotoreseptor yang membantu di dalam proses penglihatan, gitu ya. Jadi kalau misalkan di lingkungan sedang sedikit cahayanya, misalkan di kamar lagi gelap, maka yang paling kuat untuk melihat saat itu adalah menggunakan sel batang. Sel batang akan berperan di situ. Sedangkan ketika teman-teman terlalu banyak cahaya, gitu kan ya, cahayanya sedang terang, gitu ya. Nanti teman-teman yang akan berperan di dalam tubuh kita, khususnya di mata kita itu sel kerucut, gitu ya, di penglihatan saat terang tuh. Seperti itu. Nah, kita akan lihat bahwa sel batang tadi sudah disebutkan bahwa dia berfungsi saat kita berada pada kondisi lingkungan yang gelap, sedangkan sel kerucut pada kondisi lingkungan yang terang ya. Ini dia bentuknya teman-teman. Retina kalau kita bedah strukturnya, maka di dalamnya itu ada struktur yang berbeda gitu ya. Ada yang disebut sebagai sel kerucut. Ini kenapa dia kerucut? Ini disebut kerucut itu seperti ini. Gitu ya. Ini sel kerucut dan ini adalah sel batang. Nah, ini dia sel batangnya. Oke ya. Ini dia fotoreseptor. Setelah dia menangkap cahaya yang ada, nanti informasi ini itu akan diteruskan ke sel saraf gitu ya. Salah satunya adalah masuk ke otak besar di daerah belakang, occipitalis, yang berperan sebagai visual ya. Nah, seperti itu. Oke, baik. Jadi jawabannya benar atau salah? Oke, oleh karena itu teman-teman, maka seperti yang teman-teman perhatikan bahwa sel yang berfungsi sebagai reseptor terhadap cahaya termasuk warna adalah sel kerucut gitu ya, bahwa ini dia sel batang dan pada mamalia berjumlah lebih sel batang pada mamalia pada retina mamalia berjumlah lebih sedikit dibandingkan sel kerucut pada mamalia ya. Berarti ini betul ya, harusnya ini betul. Ini dia sel batang itu, sel batang dia 100 juta, ini bukan 100.000. Tadi saya lihat, saya baca 100.000 ya, maaf. 100 juta berarti lebih banyak ya, kalau yang ini dia 7 juta. Oke, berarti di sini katanya lebih sedikit, salah ya. Terus yang kedua, sel batang berfungsi sebagai fotoreseptor, betul sebagai fotoreseptor, namun dia tadi disebutkan gitu ya, dia khususnya pada saat cahaya berwarna itu miliknya yang kerucut. Kalau batang itu dia gelap ya, jadi salah-salah. Salah-salah berarti jawabannya apa ya? Berarti ya. Oke, nomor berapa itu? Nomor 9. Oke, baik, kita masuk ke soal nomor ke-10. Betul kayak, coba saya takut salah ya. Oh iya, betul. Kita masuk ke soal nomor 10 ya. Di soal nomor 10 ini bisa diperhatikan sama teman-teman bahwa ketika Darwin katanya menggunakan teori evolusi, ia dipengaruhi beberapa gagasannya itu tentang apa saja. Jadi teori evolusinya Darwin itu dipengaruhi oleh apa saja? Oke, kita akan bahas. Nah, seperti yang kalian ketahui bahwa konsep evolusi yang dihubungkan dengan konsepnya Darwin itu dia mengungkapkan bahwa evolusi itu dia dipengaruhi oleh suatu konsep yang disebut sebagai adanya seleksi alam. Itu miliknya Darwin, gitu ya. Nah, organisme yang bertahan hidup katanya dia akan lestari, sedangkan yang dia tidak bertahan hidup, dia akan terseleksi oleh alamnya, lalu dia mengalami kepunahan. Gitu ya. Jadi adanya seleksi alam nanti memilih mana organisme yang memang kuat dan mana organisme yang memang lemah. Gitu ya, kata Darwin seperti itu. Nah, teorinya ini teman-teman banyak dipengaruhi gagasan-gagasan Darwin itu, dia banyak dipengaruhi antara lainnya itu terjadinya oleh perubahan spesies dari waktu ke waktu, teman-teman, secara perlahan-lahan gitu ya. Jadi dipengaruhi salah satunya, ternyata ada perubahan nih spesies dari kurun waktu ke waktu. Jadi lapisan-lapisan fosil atau lapisan-lapisan bumi yang ditemukan itu dia mempengaruhi gagasan-gagasan dari Darwin, ya. Jadi ada organisme yang mampu menyesuaikan diri terhadap lingkungannya, ada pula yang memang tidak bisa mempertahankan dirinya ketika lingkungan berubah. Itu yang pertama. Oke, jadi jawabannya adalah yang mempengaruhi gagasan dari Darwin yang pertama adalah nomor 1. Jadi terjadinya perubahan spesies perlahan dari waktu ke waktu. Ini menandakan bahwa
ketika dia beradaptasi pasti dia melakukan suatu perubahan untuk tahan terhadap seleksi. Nah, itu mempengaruhi teorinya, gitu ya. Yang kedua adalah beberapa organisme menjadi kurang sesuai terhadap lingkungan daripada organisme lain. Nah, organisme tersebut berarti dia terseleksi, dia akan mati. Gitu ya. Oke, jadi 1 dan 3. Sedangkan nomor 2, rasio reproduksi yang rendah dari organisme yang adaptif ini tidak mempengaruhi yang teoritisnya Darwin. Nomor 4, terjadinya pasangan secara acak dari faktor keturunan dari suatu organisme juga tidak. Ya. Jadi 1, 3 itu adalah B. Gitu. Nomor 10. Baik, kita masuk ke nomor 11. Oke, di nomor 11 tentang apa, teman-teman? Stimulasi regulasi pernapasan kimiawi atau yang disebut sebagai kemoreseptor dilakukan dengan cara bagaimana? Oke, saya jelaskan lebih perinci ini ya. Oke, baik. Nah, teman-teman, saat kita melakukan suatu respirasi atau pernapasan, teman-teman, jadi ada pengendalian pernapasan itu dia melalui suatu mekanisme yang disebut sebagai kemoreseptor. Gitu ya, ini reseptor gitu ya. Nah, jalurnya apa? Jalurnya itu nanti ada 2. Yang pertama ada kemoreseptor pusat gitu ya, yang berada di mana? Yang berada di medula. Dan ada kemoreseptor perifer yang berada di badan aorta, teman-teman. Dan ada juga di karotid pada sistem arteri. Itu adalah pengendali respirasi melalui mekanisme kemoreseptor. Jadi ada 2 jalur. Ada jalur kemoreseptor pusat, ada jalur kemoreseptor perifer. Ya, oke, kita akan bahas satu persatu. Nah, ketika kita bicarakan kemoreseptor pusat, ini teman-teman dirangsang oleh peningkatan kadar karbon dioksida dalam darah. Jadi, kadar karbon dioksida yang tinggi di dalam darah itu salah satunya adalah kemoreseptor pusat untuk membuat kalian atau teman-teman menjadi pernapasannya lebih cepat. Gitu ya. Nah, nanti selain itu juga rangsangannya adalah cairan cerebrospinal, peningkatan ion hidrogen. Jadi saat ion hidrogen meningkat di cairan cerebrospinal gitu ya, maka biasanya responnya itu terjadi peningkatan frekuensi kedalaman pernapasan. Jadi teman-teman lebih cepat bernapasannya, lebih dalam mengambil napasnya gitu ya. Itu dia kemoreseptor pusat gitu ya. Jadi yang dipengaruhi oleh sedikit dan banyaknya karbon dioksida juga ion hidrogen dari cairan cerebrospinalnya. Gitu ya. Nah, sedangkan kemoreseptor perifer ini dia teman-teman dia merupakan reseptor kimiawi juga. Ini peka terhadap perubahan konsentrasi oksigen, teman-teman. Kalau yang perifer ini dia sangat peka terhadap konsentrasi konsentrasi oksigen baik tinggi ataupun rendah. Gitu ya. Nah, selain oksigen dia juga sangat sensitif terhadap tinggi rendahnya karbon dioksida juga ion hidrogennya, gitu ya. Misal adanya penurunan oksigen gitu ya, atau terjadinya peningkatan karbon dioksida atau terjadinya peningkatan ion hidrogen, maka pernapasan menjadi lebih meningkat. Jadi dibantu oleh kemoreseptor perifer. Tadi sudah di kemoreseptor pusat juga merespon seperti itu, ditambah lagi oleh kemoreseptor perifer yang mengakibatkan teman-teman pernapasan makin cepat gitu ya, untuk segera mengeluarkan karbon dioksida dalam tubuh, oksigen sebanyak-banyaknya diserap ke dalam tubuh. Gitu ya. Oke, baik. Nah, konsep selanjutnya maka pengaturan oleh mekanisme non kimiawi, nanti ada yang secara kimiawi, ada yang non kimiawi. Kalau non kimiawi nanti kita akan lihat salah satunya itu dipengaruhi oleh apa kalau non kimiawi? Nanti ada pengaruh yang disebut sebagai pengaruh baroreseptor gitu ya. Nah, yang berespon terhadap perubahan tekanan darah. Nah, ini dia non kimiawi. Terus ada peningkatan suhu tubuh, meningkatnya suhu tubuh, ini kan non kimiawi gitu ya, yang mengakibatkan teman-teman juga pernapasannya makin cepat. Terus ada hormon epinefrin yang akan meningkatkan rangsangan simpatis gitu ya, yang juga akan merangsang pusat respirasi di otak untuk meningkatkan ventilasi gitu, makin cepat tuh pernapasannya. Terus non kimiawi yang selanjutnya adalah refleks Herring-Breuer gitu ya. Nah, ini dia berkenaan dengan refleks hambatan inspirasi gitu ya, dan ekspirasi gitu. Jadi inspirasi dan ekspirasi. Jadi refleks hambatan inspirasi dan ekspirasi dia yang berperan mencegah terjadinya overinflasi gitu ya, yang di dalam paru-paru saat aktivitas berat itu kan bahaya. Nah, diaturnya itu oleh refleks ini gitu, supaya teman-teman tidak over gitu ya, tidak over inflasi, itu bahaya banget gitu kalau over ya. Oke.
Itu dia yang mekanisme non-kimiawinya. Jadi jawabannya stimulasi regulasi pernapasan kimiawi kemoreseptor dilakukannya itu yang pertama dengan cara peningkatan kadar ion hidrogen pada arteri darah, berarti itu berbicaranya bisa kemoreseptor pusat juga bisa kemoreseptor perifer ya. Yang kedua peningkatan tekanan parsial CO2 juga. Gitu. Jadi 1, 3 itu apa? B ya. Oke, baik, itu dia nomor 11 dan soal yang terakhir di pertemuan keempat untuk persiapan SIMAK UI ini, teman-teman perhatikan. Oke, tumbuhan dapat memasuki kondisi yang disebut sebagai kondisi respirasi anaerobik atau pernapasan di mana saat itu dia tidak menggunakan akseptor terakhir berupa oksigen, gitu ya. Nah, seperti halnya terjadi pada khamir, gitu ya. Dan bakteri penyebabnya apa katanya gitu ya, tumbuhan dapat memasuki fase di mana dia melakukan respirasi anaerobik gitu ya. Kalau di kita itu di manusia itu fase anaerobik itu bisa melakukan proses fermentasi gitu ya, fermentasi asam laktat, ingat di otot ya kalau di kita. Oke, kita bahas di tumbuhan nih. Nah, berbicaranya tumbuhan, teman-teman, maka tumbuhan juga dia bisa memasuki gitu ya kondisi di mana dia melakukan proses yang disebut sebagai anaerobik. Gitu ya, atau respirasi di mana dia tidak memerlukan akseptor terakhir itu berupa oksigen. Gitu ya. Nah, seperti halnya tadi disebutkan di soal ada jamur ataupun bakteri. Betul, gitu ya. Oke. Nah, apa penyebabnya? Penyebabnya adalah yang pertama ini nih penyebabnya. Kenapa tumbuhan dia melakukan respirasi anaerob? Ya, nah, yang pertama kurangnya kadar oksigen yang memungkinkan tumbuhan melakukan respirasi aerob. Jadi dikarenakan turun kadar oksigennya, maka dia siap untuk melangsungkan respirasi anaerob. Jadi kadar oksigen mempengaruhi. Yang kedua, jika tanah yang dia tumbuhnya, tanah di mana dia hidup di situ, tanahnya itu dia banyak tergenang oleh air. Ketika banyak tergenang oleh air, tumbuhan ini dia menutup pori-porinya. Apa akibatnya? Nah, imbasnya ketika dia banyak menutup pori-porinya, maka saat itu oksigen tidak bisa masuk ke dalam jaringannya. Gitu ya, seperti itu. Terus yang ketiga, kurangnya pembentukan asetil koenzim A. Jadi proses dekarboksilasi oksidatif ketika dia kurang menghasilkan asetil CoA, nanti menyebabkan siklus Krebs dia tidak dapat terjadi. Sebab bahan untuk melangsungkan siklus Krebs itu kan asetil CoA. Asetil CoA-nya tidak ada, maka siklus Krebs-nya juga dia tidak akan ada, gitu ya. Nah, akibatnya dia hanya terhenti prosesnya itu di glikolisis, gitu ya. Terus yang keempat, glukosa tidak terurai sempurna dapat membentuk alkohol ini yang disebut sebagai fermentasi. Jadi glukosa yang dipecah tidak terurai sempurna. Gitu. Akibatnya dia menghasilkan produk sampingan fermentasi. Gitu ya. Ini adalah penyebab tumbuhan dia melangsungkan kondisi yang disebut sebagai respirasi anaerobik. Gitu. Nah, begitu ya. Jadi jawabannya apa? Jawabannya adalah ini dia, tumbuhan dapat memasuki kondisi respirasi anaerobik seperti halnya pada khamir dan bakteri. Penyebabnya apa? Ini dia penyebabnya, teman-teman. Gitu ya. Oke, jadi semuanya betul itu apa? Berarti ya. Oke, sip. Itu dia soal nomor 12, teman-teman, di prediksi paten mengenai soal SIMAK UI. Gitu ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ini pertemuan yang keempat, silahkan pelajari teman-teman untuk teman-teman persiapan SIMAK UI di tahun ini, gitu ya. Saya doakan semoga teman-teman berhasil. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.